Dengar? Terdengar, Terdengar. Kak. Oke, terima kasih Mbak Aiko. Ya, terima kasih sudah bergabung Mbak Aiko, Mbak Salma, lalu Mbak Mbak Syahira dan Mbak Elis ya di siang hari ini di sisi maba untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik. Ya, saya ucapkan sebelumnya, selamat sudah bergabung menjadi salah satu bagian dari Universitas Indonesia. Semoga nanti hari-hari perkuliahannya menyenangkan. Saya yakin menyenangkan. Oke, ya, makin sore makin banyak yang bergabung. Ya, perkenalkan, saya Tiwi, saya pustakawan di Universitas Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan sejawat saya, ada nanti ada Ibu Leli Wahyuli yang nanti juga akan berbagi ada apa aja sih di perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian untuk nanti biar perkuliahannya lancar. Dan di sini juga ada Mas Syarifuddin yang akan membantu untuk teknis. Ah, Oke, ini Mas Syarifuddin. Nah, kami bertiga bisa ditemui di perpustakaan UI Kampus Depok ya. Mungkin teman-teman ada yang di kampus Salemba juga gitu ya. Kalau di Salemba ada lagi orang-orangnya. Ya kebetulan kami bertiga memang di kampus Depok gitu, tapi memang bagian-bagiannya berbeda-beda. Nah, sebelum ke agenda intinya, izinkan kami untuk share video sambutan dari Kepala Perpustakaan kami, Ibu Lulu Triwulandari, yang ingin sekali menyapa kalian melalui video yang sudah direkam oleh beliau. Ya, silakan Mas Arifudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya, karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan Literasi Informasi Mahasiswa Baru atau SISI-Maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di Universitas Indonesia dan menjadi bagian dari keluarga besar Alma Mater UI tercinta. Perpustakaan UI merupakan pusat sumber belajar yang akan mendampingi perjalanan akademik mahasiswa, baik mahasiswa baru atau yang sudah lama dalam menempuh studi di Universitas Indonesia. Tidak hanya sebagai tempat membaca, perpustakaan UI juga dapat digunakan dan menghadirkan berbagai layanan digital, akses jurnal internasional, ruang diskusi, serta berbagai program literasi informasi. Nah, melalui kegiatan Sisi Maba ini, kami ingin memperkenalkan kepada teman-teman berbagai fasilitas dan keterampilan dasar yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan studi di Universitas Indonesia. Di era informasi saat ini, kemampuan literasi informasi menjadi salah satu kunci dan kesuksesan. Jadi mahasiswa dituntut untuk mampu mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab ya. Dengan bekal literasi informasi yang baik, kita tidak hanya dapat lebih mudah memahami dan menyelesaikan tugas kuliah, tapi juga mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih kritis, kreatif, dan siap bersaing di tingkat global. Kami berharap mahasiswa baru dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Jangan ragu untuk bertanya, mencoba, dan memanfaatkan kesempatan belajar yang diberikan. Sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, staf perpustakaan UI, dan pustakawan yang menyelenggarakan kegiatan Sisi Maba ini. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti literasi informasi mahasiswa baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Widin sudah memutar videonya. Ya, tadi video sambutan dari Kepala Perpustakaan kami. Mohon maaf karena beliau ada kegiatan lain, jadi tidak bisa hadir langsung menyambut teman-teman sekalian. Tapi tidak mengurangi semangat kami untuk berbagi hal-hal apa saja sih yang teman-teman butuhkan ketika perkuliahan nanti dan fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan. Karena perpustakaan UI ini merupakan salah satu perpustakaan yang
menurut beberapa orang, jadi tidak saya dan kami pribadi, untuk online database dan koleksinya cukup lengkap, itu terbukti dari banyaknya pengunjung-pengunjung di luar Sivitas UI yang ke sini untuk ikut memanfaatkan dan adanya studi-studi banding yang ke sini ya, gitu. Nah, sebelum jauh lebih lanjut tentang koleksi-koleksi perpustakaan, saya ingin berbagi hal tentang luarnya ya, kayak jam buka ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya, kalau tidak bisa on cam tidak apa-apa, senyamannya teman-teman aja untuk mengikuti kegiatan ini ya. Saya izin share screen. Ya, apakah terlihat? Oke ya. Ini adalah foto perpustakaan UI ya. Nah, di sini saya ingin membagi informasi tentang layanan, koleksi, ataupun fasilitas. Nah, ada apa saja sih? Kita pertama berbicara tentang layanan. Layanan perpustakaan UI itu buka dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore untuk bagian sirkulasi. Tetapi untuk ruang komputer itu sampai jam 9. Karena aksesnya juga beda ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau pinjem buku ataupun mau ke ruang diskusi, nah itu hanya sampai jam 6 saja. Tapi kalau mau lebih lanjut sampai lebih malam, nah itu bisa bergeser ke ruang komputer. Ya. Tetapi kalau hari Sabtu, kami melayani dari jam 9 sampai jam 4 sore, baik itu ruang komputer ataupun ruang sirkulasi. Nah, untuk hari besar kami tutup dan hari Minggu pun kami tutup. Lalu aktivasi keanggotaan perpustakaan bisa teman-teman akses di bit.ly garis miring akta underscore UILIP atau teman-teman scan barcode yang ada di layar. Ya, jadi nanti pastikan username-nya dan passwordnya itu akan dikirim ke email. Jadi pastikan alamat emailnya benar ya teman-teman. Jadi tidak salah ketik ataupun ada tipe-tipe yang lain. Jadi biar nanti emailnya langsung masuk tepat ke email teman-teman sekalian, nggak salah ruang ya. Lalu fungsi keanggotaan tuh ada apa aja? Yang pasti untuk peminjaman buku, lalu pengunduhan koleksi digital karena kami ada uh, berbagai jenis macam koleksi. Ada yang membership ataupun open, ada yang e-book. Nah, semua koleksi ini adanya di website perpustakaan ya. Ada di lib.ui.ac.id. Lalu dari aktivasi keanggotaan ini, teman-teman juga bisa melihat status masa berlaku anggota ya. Jadi pastikan masa berlakunya ketika teman-teman berkuliah masih aktif ya. Karena kalau tidak aktif, teman-teman tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Itu peminjaman buku ataupun lainnya. Lalu, dari aktivasi ini, teman-teman juga bisa mengetahui data peminjam dan tanggal kembalinya. Jadi, data pinjaman yang teman-teman pinjam itu buku-buku yang teman-teman pinjam. Nah, itu teman-teman bisa mengetahui ada berapa, apa saja, dan tanggal kembalinya. Ya, jadi pastikan nanti buku yang teman-teman pinjam itu sesuai tanggal kembali dan sesuai memang teman-teman pinjam ya. Jadi nanti tolong teman-teman itu untuk memperhatikan jangan sampai bukunya itu sebenarnya tidak teman-teman pinjam nih, tapi terselip di akun teman-teman atau jangan sembarangan kasih pinjam KTM kalian untuk pinjam karena kita nggak bisa ya. Jadi kalau memang teman-teman itu mau minjam buku, pastikan memang itu adalah akun teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita yang namanya kita mau pinjam ke TMCA untuk minjem buku atau apa. Nah, karena apa? Karena nanti bersangkutan dengan administrasi teman-teman untuk kelulusan ataupun denda-denda gitu ya. Nah, peminjaman buku pun itu kita ada maksimalnya, ada 10 eksemplar. Ini cukup banyak dengan durasi 28 hari tanpa bisa sistem perpanjang. Karena 28 hari sudah cukup lama ya. Ya, bagaimana kalau mau pinjam lagi? Teman-teman harus mengembalikan bukunya terlebih dahulu, baru nanti besokannya bisa dipinjam lagi.
ya. Nah, koleksi yang bisa dipinjam ini terletak di lantai 2 dan lantai 4. Ya, kalau lantai 2 itu dari ujung ke ujung, kalau lantai 4 hanya koleksi buku khusus saja. Itu ada di dia kalau dari lift belok kiri. Nah, yang jaga namanya Bu Emma. Nah, di situ buku apa saja sih koleksi khusus itu buku-buku seperti buku teks tapi di luar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Jadi biasanya yang aktif meminjam itu adalah teman-teman dari FIB ya, karena mereka kan ada sastra Belanda, Arab, terus ada sastra Korea dan sebagainya. Ya. Lalu peminjaman di lantai 2 dan pengembalian pun ada di lantai 2 teman-teman di bagian sirkulasi gitu. Jadi nanti teman-teman tidak harus naik ke lantai 3 atau semacamnya ya. Nah, itu bisa langsung di lantai 2 aja. Tempat yang sama. Nah, tadi seperti yang saya bilang jangan meminjamkan sembarangan KTM kalian untuk orang lain ya, karena selain tidak bisa dan kita juga ada beberapa sanksi seperti sanksi keterlambatan jika teman-teman terlambat mengembalikan buku, nah itu hitungannya per buku per hari. Itu 2.000 per buku per hari. Memang sepertinya kecil, tapi kalau teman-teman sedang pinjam banyak buku dan apalagi durasinya lama, nah itu akan menumpuk jadi besar ya tagihan dendanya gitu. Jadi mohon nanti diperhatikan lagi untuk peminjaman buku, tanggal kembalinya, kapan, dan teman-teman pinjam bukunya apa. Lalu bagaimana jika buku hilang atau rusak? Nanti biasanya kami akan meminta buku yang sama untuk diganti gitu teman-teman. Tapi bagaimana kalau sudah tidak terbit lagi? Nah, itu nanti bisa didiskusikan dengan staf perpustakaan. Tuh, jadi pastikan teman-teman untuk menjaga buku yang dipinjam ya. Jadi buku-buku yang dipinjam tidak hanya teman-teman saja yang membutuhkan, tapi kami yakin banyak di luar sana yang juga membutuhkan buku-buku tersebut gitu. Karena beberapa buku antriannya pun juga panjang ya untuk dipinjam gitu ya teman-teman, dan harga per buku tuh beda-beda ya. Jadi kalau itu nanti mohon dijaga baik-baik. Lalu kami juga ada namanya mesin peminjaman mandiri, di mana ini Civitas bisa langsung meminjam tanpa harus ke staf perpustakaan yang bertugas di bagian sirkulasi. Jadi tinggal taruh KTM, terus nanti taruh bukunya, lalu nanti itu sudah terproses semuanya ada di mesin ya. Tapi tidak bisa langsung 10 buku. Jadi per 5 buku ya. Jadi kalau teman-teman mau pinjam 5 ya berarti 5 dulu baru nanti pinjam lagi. Nah, di sini juga di mesin peminjaman mandiri ini juga bisa mengembalikan buku. Caranya sama, tapi bedanya ini pengembalian aja. Nanti di layarnya ada instruksinya. Nanti kalau sudah selesai diproses, buku yang sudah dikembalikan bisa diberikan ke petugas yang di bagian sirkulasi. Ya. Lalu kami juga ada beberapa layanan rujukan, salah satu beberapa layanan, salah satunya adalah layanan rujukan. Nah, ini bisa dihubungi melalui email yang tertera di layar ataupun ke WhatsApp ya. Jadi enaknya teman-teman aja menghubungi via apa, dan di layanan rujukan ini tuh kami memberikan informasi dan rujukan literatur baik luring ataupun daring. Dan isinya ada apa aja? Salah satunya adalah layanan penelusuran literatur. Jadi di mana teman-teman ini bisa dibantu untuk mendapatkan literatur baik artikel ataupun e-book untuk mendukung akademis ya. Nanti teman-teman bisa email ataupun mengisi form. Kalau form bisa di s.id garis miring layanan literatur underscore lib UI. Ini diperhatikan huruf kapitalnya untuk email bisa ke penelusuran.lib@gmail.com ya. Ini kalau teman-teman ingin mendapatkan literatur. Tapi bagaimana kalau kita mau cari sendiri? Oh, saya nyari sendiri lebih nyaman, tapi saya tidak tahu bagaimana mencarinya atau bagaimana menggunakannya. Nah, ini teman-teman bisa request untuk pelatihan literasi informasi. Bagaimana cara pemanfaatannya lebih lanjut biar kita bisa menggunakan sendiri nih, biar kita nggak usah menunggu dari pustakawan nih gitu, karena kita butuh buru-buru gitu. Karena pustakawan kan
melayaninya se-UI ya. Jadi memang ada beberapa antrian. Kalau lagi penuh, penuh sekali ya. Kalau lagi cepat ya bisa cepat gitu. Jadi teman-teman juga bisa mencarinya sendiri. Kalau nggak bisa ya request pelatihan literasi informasi ini bisa langsung ke s.id garis miring pelatihan IL. Perhatikan huruf kapitalnya ya di sini. Di kelas ini teman-teman bisa mendapatkan pelatihan lebih lanjut bagaimana online database dan pencarian-pencarian informasi itu biar lebih akurat, efektif, efisien tuh seperti apa. Nah, hari ini juga nanti Bu Leli akan membagikan mengenai literasi informasi. Tapi kalau belum cukup, teman-teman silahkan untuk merequest pelatihan di sini. Kalau nggak salah minimal 10 orang satu kelas, tapi nanti kita tanyakan lagi ke Ibu Leli ya. Gitu. Lalu ada layanan aplikasi penelitian. Di sini kami menyediakan NVivo untuk teman-teman gunakan untuk membantu pengolahan data kualitatif. Nah, ini teman-teman bisa request di form s.id garis miring layanan NVivo ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan software NVivo dan cara cara aplikasinya seperti apa ya. Kalau mau langsung bisa langsung ke lantai 2 di ruang baca dosen dan multimedia. Tuh. Lalu kami juga ada layanan Instant Reference Manager. Nah, ini juga untuk membantu teman-teman memanage nanti mengelola artikel-artikel data-data referensi yang dibutuhkan kita ya. Ini untuk aplikasinya bisa ke tautan s.id garis miring reference manager underscore UI ya. Ini kecil semua ya. Ini nanti ada aplikasi EndNote, Mendeley, Zotero. Lalu nanti teman-teman akan dibantu untuk tutorial instalasinya ya. Nanti untuk kendala juga teman-teman bisa diskusikan ke staf perpustakaan melalui email ke lpp.produkki@gmail.com atau kalau teman-teman lebih nyaman bertemu langsung bisa langsung ke lantai 3 Perpustakaan UI, tepatnya ada di dalam ruang UIANA ya teman-teman ya. Nah, ini adalah layanan yang dibutuhkan teman-teman, sangat dibutuhkan ketika mengurus tugas akhir ataupun mau submit jurnal. Namanya adalah pemeriksaan kemiripan dokumen yang menggunakan aplikasi Turnitin. Jadi, staf perpustakaan membantu teman-teman untuk seberapa besar sih plagiarism yang ada di tulisan teman-teman. Nah, ini bisa langsung request aja, jadi teman-teman bisa nggak perlu capek-capek ke perpustakaan, cukup isi link bit.ly garis miring uji kemiripan UI. Di situ nanti teman-teman langsung isi form lalu submit submit filenya. Nah, itu nanti kami akan membantu mengecekkan seberapa besar sih plagiarism yang ada dan sebagainya ya. Jadi teman-teman tidak usah ke Shopee ya untuk mengecekkan plagiarism ya. Soalnya di Shopee sangat amat tidak terpercaya karena kita kan tidak tahu ya data kita akan digunakan untuk apa, bagaimana keamanannya gitu. Jadi ke perpustakaan UI aja. Tuh. Nah, ini website dari Perpustakaan UI yang teman-teman bisa akses melalui semua gadget yang ada browsernya tentunya ya ke lib.ui.ac.id. Jadi teman-teman bisa langsung cari buku yang dibutuhkan, nanti dicatat nomor panggilnya, baru ke sini untuk melihat langsung kerak untuk meminjam atau ada di lantai berapa, atau teman-teman bisa akses e-book dan sebagainya ya. Dan next adalah fasilitas. Fasilitas yang ada di perpustakaan UI yang bisa teman-teman gunakan ini ada beberapa. Kita ada yang terbuka dan tertutup, seperti halnya Library Plaza atau yang biasa disebut oleh mahasiswa itu adalah taman melingkar yang ada di luar perpustakaan dekat danau yang bentuknya memang seperti lingkaran. Nah, itu silakan teman-teman gunakan ataupun ke Learning Common yang ada di depan pintu entrance gate ya. Di situ bisa teman-teman gunakan ataupun teman-teman mau untuk yang lebih besar untuk berdiskusi, bisa ada ruang diskusi baik yang terbuka atau yang tertutup.
Tapi kalau yang tertutup kita harus permintaan dulu karena jadwal kita terbatas dan ada jadwal-jadwal yang memang sudah di-tag oleh kelompok-kelompok lain gitu. Ya, kalau tidak perlu yang tertutup, teman-teman bisa langsung menggunakan ruang diskusi yang terbuka atau kalau mau belajar sendiri ke study room yang lebih sunyi ya, lebih biar fokus belajarnya gitu. Jadi silakan manfaatkan yang mana saja yang dibutuhkan oleh teman-teman. Ya, nah ini kalau yang tadi ruang diskusi, ini adalah linknya s.id garis miring ruang diskusi UI untuk teman-teman bisa gunakan. Jadi biar lebih hikmat ya, kayak kita di ruangan rapat aja gitu. Karena di dalamnya ada TV, ada papan tulis, ada meja, dan kursi buat diskusi. Lalu kita ada ruang kubikus yang harus daftar juga sebelumnya, sebelum pemakaian, jadi tidak bisa sembarangan. Ada di s.id ruang kubikus UI. Tapi ruang kubikus ini hanya untuk khusus anak S3 saja. Tidak bisa untuk S1, S2 tidak bisa. Ya, tapi kalau ruang komputer silahkan. Kalau untuk ruang baca dosen dan pasca sarjana, kami juga ada di lantai 2 dan lantai di ruang komputer ada ruang khususnya juga. Tuh, jadi silahkan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan teman-teman sekalian. Ya, ini sosial media kami. Seperti halnya acara saat ini, kami merekamnya ke YouTube, ke kanal YouTube Perpustakaan UI agar nanti teman-teman bisa lagi melihat ataupun belajar apa sih yang tadi diomongin, bagian mana sih yang kurang, bagian ini ya siapa tahu ada yang terlewat gitu. Jadi mau menontonnya lagi dan beberapa acara kami seperti webinar, seminar ataupun pelatihan ada yang kami unggah juga di kanal YouTube Perpustakaan UI gitu. Nah, tapi kalau untuk update acara biar selalu terdepan nih teman-teman selalu update ada apa saja nih kegiatan di perpustakaan. Teman-teman bisa langsung menyasar langsung ke Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Nah, ini akunnya kebetulan sama ya. UI_library. Ya, TikTok, Twitter, Instagram, semua alamatnya sama. Di mana kami selalu update apa saja kegiatan dari perpustakaan, informasi-informasi apa saja yang ada di perpustakaan yang bermanfaat untuk teman-teman. Baik itu langganan online database terbaru, pelatihan-pelatihan literasi, pelatihan online database, ataupun penulisan buku, ataupun update trial-trial lainnya, nah, ataupun rekomendasi buku. Nah, ini semuanya ada di sosial media kami. Jadi, silakan teman-teman follow, rajin dicek itu ada apa aja, jangan sampai ketinggalan. Ya. Dan jangan lupa juga suka cek email UI ACID-nya karena kami juga banyak menyebarkan informasi di sana, apalagi online database yang selalu kami kirim via email secara berkala ya untuk update username password ataupun trial-trial lainnya. Ataupun event pun kami suka mengirimkan via broadcast email. Nah, itu sekian dari saya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, silahkan langsung chat di Zoom ataupun nanti bisa raise hand, tapi setelah sesinya Bu Leli, agar teman-teman nggak terputus nih. Jadi saya sudah tadi ada spill tentang online database, terus nanti akses ada apa aja. Nah, biar langsung nyambung menyambung. Jadi saya mau mengundang Bu Leli untuk melanjutkan. Ada apa aja sih nih Bu yang bisa kita gunakan nih untuk teman-teman FISIP UI? Ya, silakan Bu Leli. Iya, terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa FISIP. Kalau boleh tahu, ini dari program studi apa nih? Boleh nih di kolom chatnya supaya kita ada interaksi S1K, S2, atau S3 karena kami memang membuka kelas sisi maba ini atau literasi informasi untuk mahasiswa baru baik S1, S2, dan juga S3. Boleh?
komentarnya dari rekan-rekan mahasiswa. Ditunggu di kolom chat. Oke, biar kami tahu apakah ini mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Oh, ya Mbak Cynthia dari mana Mbak? Halo Ibu. Iya. Saya dari S3 UI. Oh, dari S3. Baik, terima kasih Ya. Mbak Cynthia. Terima kasih Bu Leli dan juga Bu Pratiwi atas presentasinya tadi. Maaf saya datang terlambat begitu. Mungkin saya mau menanyakan soal perpustakaan digitalnya. Karena kan kami eh, apa namanya kalau S3 kan cukup remote gitu, sering Betul. nggak di Iya. kampus gitu. Jadi boleh dijelaskan kembali Ibu bagaimana mekanisme untuk yang perpustakaan digital dan apakah memungkinkan gitu untuk bisa meminjam secara online begitu, mendaftarkan peminjaman bukunya secara online begitu Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima Terima kasih, kasih. Mbak Cynthia. Ya, untuk pertanyaan Mbak Cynthia memang belum dijelaskan, baru mau. Jadi tadi Mbak Tiwi sudah menjelaskan terkait dengan layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Ya, nanti saya akan menginformasikan terkait dengan koleksi yang ada di perpustakaan UI. Nah, yang dipinjam adalah koleksi fisik, jadi buku tercetaknya. Jadi kami ada koleksi digital, ada juga koleksi elektronik atau apa namanya digitalnya gitu ya. Nah, nanti saya baru akan menginformasikan sekarang ya. Terima kasih Mas Iqbal dari S3 juga ya. Jadi ini mungkin rata-rata S3 kah atau ada campurannya? Oke, baik. Eh, Sepertinya rata-rata S3. Rata S3 mungkin ya. Semoga oke. Saya akan coba share screen terlebih dahulu, sedikit dulu ya. Oh, kok mati aja ya? Salah-salah. Bentar. Hmm, materinya ada di sebentar. Ini jadi ini. Bentar. Mana materi ini? Eksplorasi. Oke. Aduh. Nah, semoga sudah terlihat. Sudah terlihat Mbak Tiwi materinya? Udah Ibu. Sudah, terima kasih. Nah, Nia, jadi saya akan apa namanya memberikan informasi terkait dengan koleksi yang ada di perpustakaan UI yang nanti bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan mahasiswa ya, tidak harus datang ke perpustakaan ya karena memang koleksi perpustakaan UI sebagian besar 94%-nya adalah dalam bentuk elektronik. Jadi bisa dimanfaatkan di mana saja. Nah, kalau yang tercetak memang harus datang ke perpustakaan UI. Nah, yang bisa dipinjam adalah memang koleksi tercetak ya. Jadi untuk koleksi tercetak ini ada kalau dilihat dari profil ini ada angka 1 sampai dengan 11. Nah, yang tercetak itu adalah angka 1, 2, 4 ya. Nah, itu koleksi tercetaknya. Sedangkan koleksi nomor 3, kemudian nomor 5 sampai dengan nomor 10 itu eh, sudah dalam bentuk elektronik sebagian besarnya gitu. Memang belum semuanya elektronik, namun sebagian besar lebih dari 70% itu sudah dalam bentuk elektronik seperti itu. Nah, koleksi yang nomor 1 sampai dengan 10 itu adalah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI ya. Sedangkan koleksi yang nomor 11 ini adalah koleksi yang dilanggan oleh perpustakaan. Jadi jika misalnya ada apa namanya eh, berhenti berlangganan gitu ya sehingga koleksinya nanti akan jumlahnya turun gitu ya sedangkan kalau misalnya kalau apa namanya bisa hilang kalau untuk yang e-resources ya yang nomor 11 sedangkan yang nomor 1 sampai 10 adalah koleksi yang memang akan selalu ada di perpustakaan UI ya. Oke.
Nah, jika dilihat dari komposisi atau format koleksinya, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang tercetak hanya 6%, sedangkan elektronik ini sudah 94% jumlahnya, sehingga yang bisa diakses dimanapun justru yang elektronik yang ini yang banyak ya. Nah, ini yang nomor 11 ya, yang e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan UI untuk tahun 2025. Jadi kami kelompokkan menjadi multidisiplin. Nah, untuk fisik kita bisa memanfaatkan yang multidisiplin karena ini bisa dimanfaatkan oleh semua program studi yang ada di UI. Kemudian juga ada sosial humaniora. Namun sepertinya di kelompok sosial humaniora, oh ada Progress Political Science Database, itu untuk yang bidang politiknya. Jadi memang kalau yang klaster-klaster yang ini sudah spesifik ke program studinya gitu ya. Demikian juga sains teknologi, kemudian kesehatan, dan juga ada beberapa tools seperti ada Trinka. Trinka ini adalah apa namanya untuk pengecekan grammar seperti itu ya, tools-tools yang bisa kita juga gunakan. Kemudian ada Summon, ada Scopus dan sebagainya. Nah, ini adalah tadi Mbak Tiwi juga sudah menjelaskan tampilan dari website Perpustakaan UI. Jadi ini adalah apa namanya websitenya Perpustakaan UI yang tidak hanya berfungsi sebagai website yang memberikan informasi terkait Perpustakaan UI, namun juga berfungsi sebagai katalog search engine-nya untuk menemukan koleksi yang ada di Perpustakaan UI. Jadi lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah yang dilingkari warna merah ini. Ini adalah jenis koleksi yang tadi 1 sampai dengan nomor 10. Ya, nanti kita akan bersama-sama mencoba mengeksplor ini. Kemudian ini adalah tampilan jika kita mencari koleksi buku teks, buku yang tercetak. Ya, jadi kita pastikan dulu untuk menemukan bukunya bisa di mana saja ya, karena ini terhubung dengan internet sehingga kita bisa mengakses lib.ui.ac.id dengan menggunakan katalognya. Kemudian kalau misalnya kita mau ke perpustakaan UI sudah memastikan bukunya ada atau tidak kalau mau minjam seperti itu ya, sehingga tidak ketika datang kita sudah langsung ke raknya. Nah, ini adalah tampilan data dari hasil pencarian. Yang perlu diperhatikan adalah nomor panggil yang dilingkari warna merah ya. Nomor panggil ini adalah jajaran eh, nomor yang ada koleksi yang ada di rak. Sehingga nanti nomor-nomor inilah yang kita cari kalau kita mau menemukan buku di rak. Kemudian perhatikan juga ketersediaannya. Jika tersedia berarti bukunya ada di rak. Namun jika keterangannya atau ketersediaannya berupa tanggal, itu artinya buku tersebut sedang dipinjam. Kemudian ini adalah koleksi elektronik, ya koleksi elektronik contoh dari disertasi. Nah ini kita misalnya mencari koleksi elektronik. Nah kemudian dia akan meminta login ya. Nah login ini menggunakan akun keanggotaan yang tadi eh, Mbak Tiwi sudah menjelaskan. Jadi untuk mengakses koleksi elektronik atau file digital yang ada di perpustakaan ya ini menggunakan akun keanggotaan. Nah, kemudian kita masukkan akun keanggotaan, nanti kita bisa langsung mengunduh file PDF-nya atau juga kita bisa membaca eh, eh, filenya dalam bentuk flipbook, jadi tidak bisa di-download. Nah, jadi ada dua versi tampilan ketika kita mau mengakses file digitalnya. Nah, ini online database yang tadi saya sudah sampaikan di awal yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Nah, kalau tadi kita mau mengakses online database yang ini adalah caranya ada dua. Kalau kita berada di dalam kampus, kita masuk ke websitenya Perpustakaan UI. Tapi kalau kita berada di luar kampus, kita menggunakan alamat yang ini, remote-lib.ui.ac.id. Nah, kalau kita berada di dalam kampus, ya, hubungkan ke hotspot UI. Jadi jangan menggunakan data paket. Kalau menggunakan data paket, nanti ketika kita mau mengakses, dianggap dari luar UI. Ya, jadi menghubungkan eh, ke hotspot UI, lalu login dengan menggunakan akun SSO. Nah, nanti baru kita melakukan proses pencarian. Nah, kalau di luar kampus, kita langsung menggunakan remote-sleep.ui.ac.id ya. Nah, nanti dia juga akan meminta akun SSO ya, masukkan akun SSO-nya lalu melakukan proses pencarian seperti itu ya. Oke, kita akan demo terlebih dahulu. Demonya ini saya akan masuk ke websitenya Perpustakaan UI.
Semoga sudah tampil websitenya. Nah, ini adalah tampilan websitenya Perpustakaan UI. Jadi, kita mau mengakses koleksi yang ada di Perpustakaan UI. Nah, pastikan kita menggunakan akun keanggotaan, ya. Nah, kalau misalnya tadi kok saya terlewat nih untuk akun keanggotaan, ya, aktivasinya di sini ada form. Beragam form layanan. Jadi ada form aktivasi keanggotaan. Nah, nanti Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa bisa klik ini untuk melakukan aktivasi keanggotaan. Nanti kami, Perpustakaan UI, akan mengirimkan akun keanggotaan ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian di sini juga ada form untuk layanan penelusuran, kemudian juga layanan pelatihan literasi informasi. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu sampaikan di sini ya, form-form melalui form-form ini, form-form layanan. Juga di sini ada menu untuk koleksi, menu layanan dan menu ubiana. Nah, ini bisa juga di apa namanya? Dicermati layanan jenis-jenis layanan yang disampaikan ataupun diadakan perpustakaan UI untuk Sivitas Akademika UI. Nah, eh, kemudian, nah tamu ini kita isi dengan akun keanggotaan kita. Ya, kalau misalnya kita sudah punya, tinggal diisi saja. Sehingga kalau kita menemukan file digital atau koleksi elektronik yang ada di perpustakaan UI, kita sudah bisa langsung membacanya atau mendownloadnya. Ya, oke, saya akan memasukkan dulu eh, login terlebih dahulu untuk ini. Oke, tadi ya. Oke, kita ulang lagi ya. Biasa. Kalau udah agak siang. Nah, ini sudah masuk ya di sini. Nah, kalau sudah masuk akun keanggotaan akan tampilnya seperti ini ya. Ada nama kita, status, kemudian juga masa berlaku keanggotaan kita. Nah, diperhatikan masa berlakunya kalau sudah mau expire, nah kemudian kita dinyatakan belum, bukan dinyatakan belum lulus, ya, maksudnya masih ada masa studinya, itu kita bisa mengajukan ke email layanan ya untuk meminta perpanjangan dari akun keanggotaan kita. Emailnya ada di sini ya, kontak-kontak perpustakaan. Nah, Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa bisa menghubungi salah satu kontak yang ada di sini ya. Oke, nah di akun ini kita juga bisa melihat ya, saya tadi klik akun saya, daftar peminjaman. Jadi misalnya kita masih ada peminjaman buku, nah ini nanti akan terinformasi di sini jumlah peminjamannya, kemudian tanggal pengembaliannya. Nah, kita bisa tahu oh udah dekat nih tanggal pengembaliannya sehingga kita harus segera mengembalikan bukunya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah saya juga mau memperlihatkan. Karena sudah siang kayaknya. Jalan-jalan. Nah, ini adalah jenis koleksi yang 1 sampai dengan 10 tadi, ya, yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Nah, koleksi-koleksi ini bisa dicari melalui eh, mesin pencari yang ada di sini, ya, kotak pencariannya bisa sederhana. Kalau sederhana, dia akan mencari ke semua jenis koleksi yang ada di sini. Tapi kalau misalnya saya mau eh, tertentu, misalnya saya mau lihat disertasi, di sini ada disertasi open, ada disertasi membership. Nah, disertasi open, nah ini cakupan tahunnya hanya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Dan kalau yang open ini sebetulnya kalau ada file digital ini bisa langsung dibuka tanpa menggunakan akun keanggotaan. Jadi dia terbuka untuk umum. Sedangkan yang membership ini cakupan tahunnya sudah sangat banyak. Jadi 2007 ke bawah dan 2012 ke atas gitu ya. Sehingga apa namanya cakupan tahunnya lebih banyak, namun ia hanya bisa diakses oleh Sivitas Akademika UI yang sudah melakukan aktivasi keanggotaan. Nah, misalnya kita mau mencari eh, apa namanya, ini bisa langsung klik di sesuai dengan jenis koleksinya atau bisa juga memanfaatkan yang spesifik ini, ya. Nah, dari spesifik ini baru kita memilih akun, memilih jenis koleksinya. Misalnya saya mau lihat disertasi membership. Nah, misalnya saya mau tahu punyanya FISIP, gitu ya, punyanya FISIP. Nah, kita pergunakan yang entry tambahan nama badan ya, isi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kan panjang ya, nggak apa-apa. Ilmu sosial saja. Misalnya tahunnya, saya mau lihat yang fisik tahun 2020 deh, gitu ya. Coba kita cari. Waduh, sedang error. Bentar ya.
Kalau agak siang, nah ini suka agak ngadat-ngadat. Ya, nggak apa-apa ya, kita ulang lagi. Nah, kira-kira pencariannya seperti itu. Nah, saya mau memperlihatkan ini agak lama jalannya, jadi saya ini saja ya. Nah, tadi ke disertasi membership ya. Jadi untuk yang koleksi yang ini ya, koleksi yang ada di sini kita menggunakan akun keanggotaan. Nah, ini ya tadi cara mencarinya seperti itu ya, menggunakan entry utama nama badan atau misalnya program studinya apa gitu ya. Itu bisa langsung dicari. Nah, ini disertasi membership dan kalau ada yang PDF seperti ini ya, yang saya bold ini dia hanya punya file digital. Tapi kalau ada yang angka seperti ini, D2812, ini dia mempunyai dokumen tercetaknya, gitu ya. Jadi ada dokumen tercetaknya. Kemudian ini bisa kita langsung klik. Tadi kita bisa lakukan pencarian dulu ya. Takutnya lama, jadi saya langsung ini. Nah, ini karena saya tadi sudah login menggunakan akun keanggotaan saya, dia langsung terbuka seperti ini, gitu ya. Dua model, kalau kita mau baca saja seperti ini, kita menggunakan versi yang flipbook, ya. Jadi hanya membaca. Sedangkan kalau kita mau mengunduhnya, di sini ada fasilitas unduh, tinggal diklik saja ini, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya buka lagi ya, biar dua jendela. Kalau mati satu bisa kebuka yang lain. Nah ini tadi ya, ini adalah jenis koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Yang kalau ada file digitalnya, jadi file digitalnya ada e-book juga. Ini adalah e-book yang pernah dibeli oleh perpustakaan. Kemudian naskah juga sebagian besar itu sudah dalam bentuk elektronik. Kemudian yang depannya UI ini kami menyebutnya adalah koleksi UI anak, ya. Jadi karya Sivitas Akademika UI, ya, karya ilmiahnya. Nah, ini koleksi Uiana ini juga sebagian besar, lebih dari 70% itu dalam bentuk elektronik. Sehingga kalau ada file digitalnya kita bisa langsung mengunduh dengan menggunakan akun keanggotaan yang tadi kita masukkan. Nah, sekarang saya akan menginformasikan terkait dengan e-resources atau online database. Kita ke bawah, scroll ke bawah, di sini ada sumber daya elektronik. Kita bisa memilih yang namanya online database list ini, ya. Oke, ini kalau kita berada di dalam kampus. Kalau kita berada di rumah atau di luar kampus, kita menggunakan alamat yang ini, remote-deslip.ui.ac.id. Saya logout dulu ya. Oke, saya ulangi lagi di sini. Remote remote-deslip.ui.ac.id. Nah, nanti dia akan meminta SSO seperti ini, gitu ya. Kita masukkan SSO kita. Oke. Aduh, saya lupa. Bentar. Nah, nanti dia akan ini ya. Nah, ini kalau di websitenya Perpustakaan UI, dia dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu. Jadi ada yang multidisiplin, itu ada yang nomor satu ini sudah trial ya, sudah habis. Kemudian yang annual review, ini kami pernah melanggar dari tahun 2007, namun sayang di tahun 2021 kami sudah putus langganannya gitu ya. Namun kontennya masih dapat diakses mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2020 ya. Kemudian ada G-Store ya. Kok agak lama ini jalannya. Oke, biarin dulu ya. Sekarang ini kita balik lagi ke sini. Nah, ada Gstore. Gstore ini kalau kita mau mencari di Gstore ini tidak hanya dalam bentuk jurnal ya, artikel-artikel jurnal, namun ada juga book chapter di Gstore ini. Nah, dia menyediakan eh, nomor-nomor atau back issued ya, jurnal-jurnal lama gitu ya, jurnal-jurnal entah itu dari tahun di bawah 1900-an, itu pun bahkan ada misalnya 1800-an. Nah, itu bisa kita temukan di Gstore. Sedangkan di jurnal-jurnal lain, di database lain, seperti misalnya ProQuest, Sage, Science Direct, Taylor and Francis. Nah, ini adalah jurnal-jurnal terbaru yang kami langgan. Jadi tahunnya kisaran tahun 2000 atau tahun 99 atau tahun 96 sampai dengan sekarang. Nah, itu tergantung dari masing-masing database-nya. Seperti itu. Oke, ini kayaknya ada kendala. Baik, saya masukkan, saya ini dulu ya.
Tadi mungkin saya salah masukkan password. Yeah. Ya. Nah, dia nanti kalau remote seperti itu cara aksesnya, dia menggunakan SSO gitu ya. Nanti dia akan tampil. Oke, saya balik lagi ke sini dulu ya, karena remote-nya bukan belum berfungsi, dia masih jalan terus. Kita tadi sampai sini ya, online database. Nah, kemudian kita akan mencoba apa namanya, telusur ke Gstore ya. Nah, Gstore ini yang tadi saya sudah sampaikan, dia banyak isu-isu yang lama gitu ya. Oke, misalnya saya menggunakan kata kunci, hmm, sebentar ya, saya sebetulnya sudah menyiapkan kata-kata kunci, misalnya. Nah, ini ya di sini. Nah, di sini di Gstore ini dia akan memberikan suggestion kata kuncinya itu adanya di mana gitu ya. Nah, di sini ada just search for, jadi bisa di mana saja si kata kunci itu ya, atau misalnya dia sebagai pengarang atau di judul gitu ya. Kita eh, memilih yang di judul. Kata kuncinya berada di judul. Jika kita mau combine kata kunci ini, kita bisa menggunakan advanced search ya. Ini kita matikan satu. Ini kenapa saya menggunakan ini? Ini adalah kutip ganda ini akan menjadikan dua kata atau lebih sebagai dia frasa. Jadi dianggap satu fiscal policy itu satu frasa gitu. Jadi ketika kita menemukan judul tersebut tidak terpisah antara kata fiskal dan kata policy. Ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini bisa langsung di-download. Nah, biasanya dicek dulu ininya ya, konten type-nya, apakah sudah sesuai. Kalau di sini, ini konten I can access, berarti ini semua kontennya full text yang bisa kita dapat. Misalnya kita mau jurnal atau mau book chapter. Misalnya saya mau book chapter, nah, ini nanti yang diperoleh adalah yang terkait dengan book chapter ini ya. Nah, ini kebetulan banyak yang open access. Nah, oke, misalnya saya buka yang ini. Nah, nanti kita tinggal download di sini apa namanya book chapternya. Kemudian di sini juga ada fasilitas site. Nah, ini fasilitas untuk membuat kutipan dan juga daftar pustaka gitu ya. Nah, ini kita bisa copy paste di sini. Ini kan tinggal copy, kemudian pas di apa namanya kita salin, kemudian kita tempatkan dia di Word. Atau bisa juga kita mengekspor file RIS-nya ya, RIS filenya untuk kita pindahkan ke Zotero atau ke reference manajernya ya, entah EndNote, Zotero atau Mendeley atau yang lainnya. Gitu ya. Oke, nah itu fasilitas yang biasanya ada. Jadi ada eh, download, kemudian juga citationnya atau membuat citasinya. Nah, lalu kita beralih ke ProQuest. Oke, untuk yang ProQuest, nah, ini juga sama, kita bisa langsung mengetikkan kata kunci di sini. Nah, database yang tersedia di ProQuest kita bisa cek di sini ya, change database. Nah, ini untuk fisik mungkin cocok untuk yang political science and database gitu ya. Nah, ini kita lihat ini. Nah, namun kalau kita menggunakan semuanya, kita akan tidak mencentangnya salah satunya. Kalau mau memilih salah satu database, kita bisa tinggal pilih database yang akan kita pergunakan. Gitu. Oke, nah ini di sini misalnya saya menggunakan yang advance supaya saya bisa memilih kata kunci yang akan saya cari itu dia ada tampilnya ada di mana gitu ya. Misalnya dengan kata kunci yang oh ini tadi saya copy ini. Misalnya apa mana ya? Kata kuncinya ini ya ini bisa digabung ya. Ini ada fasilitas N. Nah, kita bisa menggabungkannya. Nah, ini kata kuncinya sama mau ada di mana gitu ya. Ini saya jadikan frasa government spending. Ini terlalu besar juga ya sebetulnya. Nah, kalau di sini di ProQuest, nanti kalau kita sudah melakukan proses pencarian, kita filter, kita batasi dulu apa namanya hasil pencariannya. Jadi nggak semuanya full text itu peer review. Jadi kita klik full text peer review. Kalau peer review artinya yang
memang hasil apa namanya bisa juga hasil penelitian. Kemudian kita pilihnya yang scholarly journal misalnya seperti itu sehingga memang betul-betul yang didapat adalah hasil penelitian saja gitu ya. Kemudian juga ada subjeknya. Nah, misalnya subjeknya karena macam-macam. Nah, ini kita bisa pilih juga, kemudian dokumen type-nya, lalu juga bahasanya, karena bahasanya yang ditampilkan tidak semuanya bahasa Inggris, ada bahasa ini, ada bahasa-bahasa lainnya. Termasuk kalau kita sedang beruntung juga ada bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, eh, misalnya salah satu saya buka. Nah, di sini si ProQuest ini juga sama, ada fasilitas download di sini, kemudian fasilitas site untuk membuat citasi. Nah, di sini yang unik adalah fasilitas translate. Jadi kita bisa mentranslate per bagian. Misalnya nih per abstrak. Nah, abstraknya kita bisa translate misalnya ini dari bahasa Inggris ke bahasa, saya mau ke bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti si mesinnya akan mentranslate dari abstraknya ini. Kemudian kalau misalnya eh, badannya atau body text-nya mau kita translate juga itu bisa ya. Tadi ada, jadi dia itu mentranslate per bagiannya. Gitu. Di sini juga ada nih kan. Nah, ini translate. Gitu. Sama dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu translate seperti itu. Oh, ini eh, lama ya. Oh, enggak juga. Nah, ini ya. Oke, nah kalau download seperti biasa saja di sini tidak tekan apa namanya download. Lalu ada juga Sage. Nah, Sage ini masih dilanggan nggak ya, Wi? Oke, nah Tidak, Sage tidak. sudah enggak ya, tapi masih ada Hmm, konten yang bisa dilihat ya sampai dengan tahun 2024 ya. iya. Jadi ini juga kategori yang tidak dilanggan, namun kita masih memiliki perpetual akses untuk tahun mungkin 5 tahun ke belakang untuk yang si Sage ini. Jadi 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Nah, ini untuk social science dan humanitisnya. Nah, jadi nanti supaya yang diperoleh adalah yang memang kita bisa akses, nanti pilihlah yang ada tulisannya I have full access to. Ini jaringannya sedang ini ya, jadi agak lama. Ini seperti ini ya. Kemudian kalau ini tadi per disiplin, nah ya. Kalau kita mau melihatnya, ini tadi lagi browsing-browsing gitu kan. Nah, kemudian kalau mau menelusur itu kita bisa langsung eh, melakukan proses penelusuran di sini gitu ya. Ini search this journal berarti dia melakukan penelusuran di jurnal ini gitu ya. Kemudian kalau kita tidak melakukan per jurnal, langsung kita menggunakan yang advanced search ini. Sama, jadi misalnya ini ya menggunakan konten yang ini misalnya oke, nah pilihlah yang ini, only content I have full access to, sehingga nanti yang kita dapat adalah yang memang dilanggar, yang memang bisa kita akses gitu ya, karena ini sudah tidak dilanggar. Oke, sedang jalan, sambil menunggu kita ini dulu ya, karena mungkin ini jaringannya sedang kurang baik-baik saja nih, sepertinya. Oke. Baik, kita tinggalkan dulu si search-nya, kita pindah ke Science Direct. Oh ini results. Nah ini si search ya. Nah yang boleh diakses, walaupun tadi saya udah only content I have full access to, tetap ada restricted-nya ya. Nah, yang bisa diakses adalah yang bertanda warna hijau ini. Ya, yang hijau-hijau ini artinya bisa diakses. Tapi kalau yang warnanya seperti ini, ya, ini tidak bisa diakses. Oh, tadi saya tidak membatasi tahunnya ya, karena tahunnya sebetulnya berpengaruh juga ya. Nah, ini harus tadi dibatasi dulu akses ini, tahunnya gitu ya. Kayak misalnya ini, nah ini bisa diakses nih. Nah, kemudian di sini juga ada file lengkapnya. Ini kita bisa download di sini ya. Kemudian ada fasilitas site-nya juga. Kita bisa membuat citasi di sini.
Ini si Sage. Sekarang kita ke Science Direct. Ini Science Direct. Nah, ini Science Direct. Ya, kalau kita mau lihat dulu, kita browse dulu ya jurnal untuk bidang social science. Nah, di si apa namanya Science Direct, ini kan publication type-nya banyak nih ya. Ada jurnal, ada buku, ada textbook, handbooks dan sebagainya. Namun yang dilanggan oleh perpustakaan ini hanya yang jurnalnya, sehingga kalau Bapak Ibu ketemu book chapter di sini kemungkinan besar tidak bisa diakses gitu ya. Kalaupun kebetulan ada yang diakses itu sudah pernah dibeli sebelumnya oleh perpustakaan ini. Ya, kemudian pilihlah, oh ya kita pilih subjeknya dulu di sini. Subjeknya misalnya social eh, sciences, kan? Nah, social sciences-nya ada yang lebih spesifik enggak? Di sini ada macam-macam lagi, ada arkeologi, ada education, ada eh, social science in general, sosiologi dan sebagainya. Misalnya saya mau yang ini, kan? Nah, jurnalnya apa saja? Nah, nanti kita pilih juga akses type-nya yang subscribe, sehingga yang nanti tampil adalah yang memang dilanggan. Ya, ini kalau kita mau browsing nama jurnal-jurnal. Nah, kalau kita mau langsung ke proses pencarian, kita bisa ke advanced search-nya di sini. Nah, advanced search-nya kita bisa mengetikkan di sini find article, tapi kalau mengetikkan kata kunci di sini, ini kata kuncinya bisa berada dimanapun, entah itu di judul, entah itu di abstrak, entah itu di dalam teks. Tetapi kalau kita mau kata kuncinya itu berada di judul, ini kita klik dulu ke bawah. Nah, di sini pilihlah yang title. Jadi nanti yang diperoleh adalah kata kuncinya yang memang berada di eh, judul tadi ya. Oke, misalnya ini saya mau menggunakan kata kunci ini. Ya, nah, ya, ting, ting. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Ya, nanti setelah hasilnya diperoleh, Bapak Ibu bisa juga pilih lagi di sini ya, di filter lagi hasilnya. Jadi pilihlah yang subscribe jurnal, kemudian kita juga bisa filter by tahunnya, lalu bisa filter juga by article type-nya, lalu juga subjek areanya, karena subjek areanya juga ini luas ya, tidak hanya social sciences, ada engineering-nya juga gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih lagi hasil pencariannya. Nah, ini hanya ada dua ya, social sciences yang berkaitan dengan topik yang tadi kita ketikkan. Nah, ini di sini misalnya kita dapat 50, misalnya mau download sekaligus, itu bisa tinggal begini saja, kemudian download. Jadi maksimal download itu 50 per artikel. Kalau ini kebetulan cuma hanya dua, jadi bisa tampil seperti ini ya. Lalu di-download, biasa kalau mau downloadnya. Nah, sekarang saya mau membuka dulu satu file di sini ya. Nah, ini oke, ini kalau mau download tinggal klik PDF-nya ya, view PDF itu tinggal download. Kemudian fasilitas site-nya ini di sini ada. Nah, saya mau memberikan informasi kalau saya kebetulan ininya kuotanya sudah habis. Nah, di sini ada tanda apa ya? Obrolan. Ini bisa Bapak Ibu rekan-rekan klik. Nah, di sini dia memberikan eh, apa summary ya. Kita bisa klik summary untuk artikel ini, kemudian bisa bertanya juga tentang artikel ini gitu ya. Namun memang dibatasi hanya 5 artikel per bulannya ya. Kemudian nanti bisa dibuka lagi setelah trial 14 hari gitu ya, tanpa unlimited access untuk trialnya. Ini masih trial ya. Jadi si siapa namanya si Science Direct ini sedang mengembangkan AI untuk apa namanya untuk database-nya, yaitu salah satunya adalah dengan membantu baca artikel ini si AI-nya ini. Tetapi memang dibatasi karena dia masih uji coba mungkin ya. Jadi saya sudah nyoba lebih dari 5 kali sepertinya, sehingga saya sudah di lock aksesnya ini gitu ya. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu bisa coba juga untuk bertanya gitu. Jadi apa namanya bisa
mengetahui tanpa membaca keseluruhan, kita bisa langsung tanya saja isi dari si apa namanya si artikel ini, keterbatasannya, reviewnya, literaturnya dan sebagainya gitu. Sebetulnya ada juga AI yang free ya, yang seperti ini sama. Ini kita tinggal download view PDF-nya, kita bisa memanfaatkan misalnya eh, chat PDF, kemudian ada eh, Sky Sky AI gitu ya. Skillspace AI, Skillspace AI juga itu bisa membaca eh, chat PDF ini ya. Jadi kita memasukkan file PDF, misalnya kita download aja file PDF yang ini. Kalau misalnya di Science Direct ini kan terbatas ya. Nah itu juga sama fungsinya seperti itu untuk membaca file PDF-nya gitu. Tapi saya belum mendemokannya sih ya. Oke, itu di Science Direct, kemudian di Tyler and Francis. Ini Taylor and Francis untuk bidang-bidangnya ya bisa dilihat area subjeknya ya cukup banyak di sini, masuk di dalamnya juga ada communication studies, kemudian juga eh, yang sesuai dengan ini ada apa lagi nih ya? Nah, sebetulnya nanti bisa langsung di eh, advanced saja ya, topik-topik yang memang kita ingin ketahui. Misalnya ini juga sama, kalau misalnya kita mau membatasi, kita bisa klik di sini ya. Lalu kita bisa juga di sini. Nah, ini jadi nanti yang tampil adalah yang memang di ini. Oh iya, ini kita juga harus ini ya. Only show content I have full access to. Karena kalau tidak diklik atau difilter apa namanya yang subscription kita, nanti yang lainnya yang bukan subscription terpanggil. Kayak misalnya ini, karena kan yang subscriptionnya perpustakaan UI itu yang rata-rata adalah yang tahun terbaru. Jadi di atas tahun 2000-an gitu ya. Kalau di bawah itu tahun 99, tahun 90-an apalagi itu nggak bisa diakses. Itu paket namanya paket arsip. Sedangkan kita yang dilanggan adalah paket yang terbaru atau paket current-nya. Nah, ini contohnya saya akan membuka aja satu ya. Nah, di sini yang unik S ternyata dia terdiri dari beragam ini ya. Oke, satu aja ya saya buka. Yang berbeda dengan yang tempat lainnya, kalau di sini kita bisa ada em, fasilitas untuk mendengar. Jadi fasilitas apa audionya ya. Jadi seperti dibacakan. Abstract. For federal agencies to better manage and budget for their operations, Congress has enacted laws meant to address certain deficiencies. These laws require agencies to report on their progress, itu bisa juga kita mendengarkannya financial management, and Oke, kalau mau download ini tinggal klik view PDF saja. Kemudian kalau mau mengopi citasinya, kita tinggal cite this article ini, gitu ya. Oke, selanjutnya ini sudah referensi sudah. Nah, kalau tadi kan kita mengklik satu-satu gitu ya ke database-database ini. Nah, nah ada tools ya, Bapak Ibu. Bentar ya, ini saya agak geser ke sini. Nah, kita masih di perpustakaan, kita klik ini beranda. Nah, di sini ada tools namanya Summon. Di sini bisa klik yang ini, bisa juga ke bawah sini nih Summon Discovery Search. Nah, ini dia membantu mencari ke semua database yang dilanggan UI ya. Jadi nanti dia akan membantu menemukan database-database yang dilanggan oleh UI. Nih, jadi database yang tadi kita satu-satu buka, ya. Nah, satu-satu yang ini kita buka, ini kita bisa melalui mesin ini, ya, yang summon ini untuk membuka keseluruhannya, ya. Oke. Nah, ini biasa sama ya, bisa ketikkan kata kuncinya di sini, gitu kan. Nah, nanti dia akan mencarikan, nah, hasilnya di sini. Kemudian, nah kita sama ya, kalau mau mendapatkan hasil yang sesuai, ini kita bisa refine dulu, ya kita filter dulu
eh, ininya, kemudian juga di sini ada publication date-nya ya, tahunnya. Nah, ini kita juga bisa ini misalnya jangan yang terlalu lama atau ini, nah kita bisa pilih-pilih di sini ya. Bisa. Oke, ini kita klik. Nah, seperti ini misalnya ya, langsung ini. Nah, nanti dia akan menampilkan hasilnya dari eh, penelusuran tadi ya. Kenapa ini? Sedang ada masalah mungkin. Oke, kayaknya sedang ada kendala di sini ya. Ada Medline kayaknya sudah tidak dilanggar misalnya. Coba kita ke yang lain ya. Nah, ini tadi kebuka. Bentar ya, saya sambil menutup tempat lain supaya. Nah, ini ya dari sini tadi klik. Nah, ini hasilnya ini ya. Nah, ini kalau misal ini, nah ini tinggal ada PDF-nya gitu ya. Nah, nanti dia akan terbuka file PDF-nya. Oke, itu seperti itu di result ya. Nah, di sini, di Summon ini ada yang baru dari Summon, ini namanya Summon Research Assistant. Ini juga mirip dengan AI, ya. Jadi AI-nya lah yang diinikan oleh Summon. Nah, kita bisa bertanya tentang research question ataupun topik-topik penelitian yang ingin kita eh, ketahui ataupun ingin kita gali lagi informasinya. Misalnya, kita mau contoh ya, ini ada research, ada pertanyaan. Lah, misalnya ini ya pertanyaannya. Nah, nanti dia akan mencarikan overview ya atau ringkasan atau summary dari pertanyaan kita. Nah, ini seperti ini. Pertanyaan bisa dalam bahasa Indonesia, bisa juga dalam bahasa Inggris. Nah, eh, apa namanya? Sumber-sumbernya, dia akan memberikan sumbernya ya. Kayak misalnya ini nomor 2, sumbernya apa, gitu kan? Nah, sumber-sumbernya ini kita klik more detailnya tidak hanya yang ada di langgan UI ya. Jadi sumbernya ini berasal dari sumber yang ada di internet gitu ya, baik yang open access maupun juga yang ini ya. Nah, nanti kalau kita ini kita more detail and request option, kita pilih. Nah, kalau di open access ataupun di langgan, kita pilih yang DOI-nya ya. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, nanti kita baru bisa mendapatkan full text-nya. Tinggal klik PDF. Nah, kita dapatin full text-nya seperti ini ya. Dan ini kebetulan open access ya. Nah, ini kan tadi ya. Kemudian ini overview-nya, kemudian nomor 1 sama ya kayak tadi kita lihat lagi mau detailnya. Nah, setelah itu kalau mau lihat full text-nya ini tinggal klik ini saja ya. Nah, ini tinggal klik PDF-nya. Nanti dia akan tampil full text-nya. Gitu ya. Oke, nah nanti kalau misalnya lebih dalam lagi ini dia ada related research question-nya lagi ya. Kita mau tahu lebih jauh, nah dia akan memberikan lagi informasinya seperti ini di bawah ya. Oke, ini terkait dengan summon. Baik, selanjutnya, bentar ya. Hmm. Ini sudah ya summon. Kita back lagi ke tampilan beranda perpustakaan UI. Bentar ya, saya hapus dulu hasil penelusuran yang tadi. Ya. Nah, ini masih di halaman awal sini. Ini sekarang saya mau menunjukkan Scopus. Nah, ini ya. Oke. Di Scopus, kalau tadi kita lihat ke apa namanya ProQuest, Sage, terus Taylor and Francis, Science Direct, dia itu database yang menyimpan juga full text gitu ya. Berbeda dengan Scopus. Kalau Scopus dia database indexing, jadi dia hanya menyimpan metadata, hanya menyimpan data-data saja. Jadi data-data berupa judul, penulis, sumber publication, apa namanya information ya. Jadi misalnya penerbit, tahun terbit gitu ya. Kemudian sama abstrak.
Nah, kalau di Scopus seperti itu. Namun, Scopus juga bisa kita jadikan tools untuk melakukan pencarian, ya. Nah, kita bisa nggak dapetin full text dari si Scopus. Scopus tidak menyimpan full text, tapi dia menjadi jembatan kita mendapatkan full text. Itu bisa, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kayak Google lah, gitu kan. Kalau Google kan kita dapat terus klik, dia akan ngeling ke sumber aslinya. Itu juga sama seperti itu. Dia akan mengeling ke sumber aslinya. Nah, kita bisa mendapatkan full text di Scopus jika si artikel tersebut masuk kategori open access atau artikel tersebut database-nya dilanggan oleh perpustakaan UI. Oke, di Scopus ini ada menu apa saja? Ada menu sources yang ini. Sources ini kalau kita ingin mengetahui jurnal, nama-nama jurnal. Misalnya nama jurnal di bidang bidang saya tuh apa ya gitu ya. Misalnya per subject area. Kalau sudah tahu judulnya ya kita bisa langsung ke title. Kalau belum tahu kita bisa eh, ini dulu di sini. Nah, bidang-bidangnya yang tadi ya. Jadi misalnya ada macam-macam. Kita mau lihat yang social science ya. Oke, di social science ada apa saja? Oke. S. Nah ini ya, social science. Nah, kalau mau semuanya ini tinggal kita klik. Ada antropologi, ada communication, ada education development, gender studies, general. Nah, ini banyak sekali. Ini Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa bisa langsung memilih sesuai dengan ininya. Misalnya saya mau lihat yang social and political science, misalnya seperti itu. Nah, ini eh, bidangnya apa? Oh, sosiologi tadi ya saya ini ya, sosiologi and political science. Nah, kemudian kita bisa, ini ada banyak banget, 10 ribuan ya. Nah, ini eh, type-nya, jurnal source type-nya, ini ada jurnal, ada book series, ada conference proceeding, ada trade publication. Jadi tidak hanya jurnal, tapi kalau kita mau lihat jurnal aja, kita tinggal klik jurnalnya saja seperti ini, gitu ya. Nah, ini ada 9 ribuan jurnal untuk bidang sosiologi. Oh, ini gabungan ya. Saya pilih satu aja, yang sosiologi aja ya. Ah, ini ya, sosiologi and political science. Oke. Kemudian kita pengen tahu eh, yang jurnal terbaiknya ini ada di Q berapa. Nah, ini kita bisa pilih salah satunya di sini. Misalnya saya mau tahu yang Q1-nya saja. Nah, ini tinggal apply seperti ini. Gitu. Nah, ini jurnal-jurnal paling top untuk bidang sosiologi dan political science. Gitu, ya. Baik, kita back ke search. Nah, di sini ada menu lainnya, ada dokumen, author, research discovery, organization, dan Scopus AI. Dokumen ini untuk kita mendapatkan dokumen ya, untuk mencari dokumen ini kita bisa menggunakan menu ini. Author kita pengen tahu penulis, kemudian ada research discovery. Nah, untuk research discovery ini sebetulnya mau mencari author namun by topik. Jadi misalnya tadi sosiologi itu siapa sih tokohnya? Nah, ini kita bisa memanfaatkan research discovery. Kemudian ada organization. Ini kalau kita ingin melihat performa dari suatu organisasi. Jadi misalnya kita mau tahu Universitas Indonesia performanya sudah menghasilkan berapa terbitan yang terindeks Scopus. Nah, ini kita bisa lihat di organization. Nanti kita akan explore juga Scopus AI ya. Oke, sekarang kita coba ke dokumen. Nah, di dokumen ini sama ya dengan yang lainnya kita akan eh, filter dulu pencariannya. Misalnya saya mau lihat mau mencari kata kuncinya itu yang ada di artikel title seperti itu ya. Kita tinggal ketikkan saja. Oke, kita cari dulu kata kuncinya ya. Oke, coba. Misalnya saya mau menggunakan kata kunci ini. Ini juga bisa dikombin ya. Misalnya saya masih ada di Indonesia. Ininya masih di ini tapi yang membahas Indonesia. Sama-sama dia artikel title ya. Judul di ini hanya ada 5 ya. Kebetulannya hanya tidak banyak. Nah, jadi ada kata tadi apa? Government intervention, mana government intervention, terus ada kata Indonesianya gitu ya.
Kemudian ini juga. Nah, setelah ini, nah Bapak Ibu di sini kalau misalnya ini ada yang show abstract related document. Nah, setelah itu tidak ada. Kalau yang nomor dua itu show abstract view at publisher. Nah, kemudian kalau yang nomor tiga show abstract di bawahnya ya view publisher related document. Nah, kita yang nomor dua dulu karena ada view at publisher. Jadi ini open access, kemudian view at publisher. Kita bisa klik view at publisher untuk melihat apakah bisa full text-nya kita dapatkan. Nah, dia kategori open access sehingga full text-nya ini bisa kita peroleh ya. Kita bisa akses si full text-nya ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian nomor berikutnya eh nah, kalau yang nomor satu ini nggak ada view publisher-nya ya, view at publisher. Kalau kayak gini gimana? Ini kita bisa dapat nggak ya? Nah, coba kita coba dengan copy paste, copy judulnya ya, kita copy judulnya, kemudian kita cari di Google. Ya, kita klik view seperti ini, kemudian kita cari di Google. Ada nggak ya? Digital Innovation, Agility, and Guide. Ini kayaknya ya sama ya judulnya. Nah, ini. Nah, kita dapat juga abstraknya ya. Abstraknya apa namanya? Full text-nya dengan cara seperti itu juga ya, dengan cara kita mencarinya walaupun di sini publisher-nya tidak ada. Tuh. Nah, kalau yang ada publisher-nya kita bisa klik view publisher. Kalau open access seperti ini kita bisa langsung dapat full text-nya. Nah, tapi kalau yang nomor 4 seperti nomor 4 ini kita harus cek juga bisa nggak ya. Nah, kadang nah, dia dilanggan oleh perpustakaan UI, si Taylor and Francis, sehingga kita pun bisa dapat full text-nya. Gitu ya. Ini full text-nya. Ini yang nomor 4. Untuk yang nomor 5 bagaimana? Sama, ini pun demikian. Kita cek lagi. Nah, kebetulan Taylor and Francis ini dilanggan oleh perpustakaan UI, sehingga kita bisa dapat juga full text-nya. Gitu ya. Itu kira-kira gambaran ketika kita melakukan penelusuran untuk mendapatkan dokumen di si Scopus. Ya. Oke, selanjutnya saya kalau yang author ini saya lewati dulu ya sama yang lainnya kita ke Scopus AI. Nah, untuk Scopus AI tidak kita bisa memberikan kata kunci saja berupa kata kunci supaya dia memberikan summary ataupun review terhadap kata kunci tersebut. Namun bisa juga kita memberikan perintah untuk menjelaskan sesuatu. Kayak misalnya tadi ya. Nah, ini misalnya kita mau eh, memberikan pertanyaan seperti ini ya kita bisa berbahasa Indonesia. Nah, si Scopus AI ini datanya yang dia sajikan, yang dia berikan itu berasal dari database-nya si Scopus. Nah, database Scopus itu tadi kan berisi apa namanya judul dan sebagainya dan abstraknya. Jadi apa yang dia berikan berdasarkan database yang ada di Scopus. Jadi bukan dari full text-nya namun dari abstrak-abstrak yang ada yang masuk ke dalam database Scopus ini. Nah, kemudian kita berikan pertanyaan bisa dalam bahasa Indonesia juga ya tentunya dalam bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian dia akan memberikan summary dari pertanyaan kita gitu ya. Nah, summary inilah yang kita lihat. Kemudian di sini juga kadang dia mengeluarkan apa namanya summary dalam bahasa Indonesia, kadang dia mengeluarkan summary dalam bahasa Inggris. Kalau kita memberikan perintah dalam bahasa Indonesia, eh, ya itu tadi ya bisa dalam bahasa Indonesia dia berikan summary-nya bisa juga dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia pasti dalam bahasa Inggris gitu ya. Namun kadang perintahnya dalam bahasa Indonesia, kadang summary-nya juga dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nggak konsisten juga ini si Scopus AI ini. Nah, di sini ada angka-angka. Angka-angka ini adalah referensi. Jadi dia itu mengambil atau merujuk dari mana gitu ya. Nah, ini seperti ini kita bisa ambil. Nah, kita bisa open dokumen detailnya untuk mendapatkan kalau dia ada full text-nya dan dia open access full text-nya, nah dia langsung view PDF seperti ini sehingga kita bisa dapat juga full text-nya. Jadi kita sudah diarahkan oleh si Scopus, dibantu oleh Scopus untuk juga mendapatkan teks lengkap dari summary yang dia buat. Nah, ini karena open access, ini open full article, ini tinggal klik saja gitu ya. Oke.
Selanjutnya, ini sama semuanya. Jadi dia ada 10 referensi untuk summary dari pertanyaan kita. Nah, ini referensinya ada 10 ya. Kita bisa lihat summary referensinya. Ini bisa kayak tadi lagi ya, open dokumennya untuk mendapatkan apakah dia tersedia full text-nya atau tidak. Kemudian yang disajikan lagi di Scopus adalah adanya foundational dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang melandasi dari pernyataan-pernyataan ini apa aja sih gitu ya. Nah, ini ada foundational dokumen. Kemudian kalau kita klik yang show more ini ya, selain foundational dokumen ya, jadi dia itu sudah berapa banyak disitasi gitu kan, ini juga ada mempengaruhi juga ya. Makin banyak sitasinya, dokumen tersebut memang makin berpengaruh gitu kan. Kemudian ada juga related dokumen, jadi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik yang tadi kita tanyakan gitu ya. Ini juga bisa dijadikan acuan. Lalu di bagian bawahnya, kalau kita tumbuh ke bawah lagi, itu ada expanded summary. Jadi kalau kita ingin lagi menggali lagi lebih dalam, ya, lebih jauh lagi terkait dengan topik yang tadi kita sudah tanyakan. Nah, ini dia memberikan lagi gitu ya. Kan tadi dalam bahasa Indonesia, sekarang dia memberikan summary, expanded summary-nya dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, di sini juga ada referensinya lagi ya. Ini bisa diklik-klik lagi untuk lebih jauh kita apa namanya mendapatkan referensinya ya, ada angka-angkanya. Kemudian di sini juga ada di sini ya insight at a glance, ada konsep mapnya. Nah, jadi eh, topik apa namanya pertanyaan penelitian tadi yang kita sudah sampaikan, konsep-konsep apa saja yang muncul dari pertanyaan tadi. Nah, ini ya dia dibuatkan seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada linknya, jadi ada keterkaitan antar konsep itu seperti apa gitu ya. Misalnya di sini government role in fiscal policy, implementationnya seperti apa ya. Kemudian implementation itu ada yang disebut dengan taxation policies, ada juga budget allocation. Nah, kalau dengan budget allocation seperti apa atau bagaimana? Nah, ini di sini adalah link concept pad summary yang kita bikin, government role. Nah, ini juga rekan-rekan bisa membuat link pad yang lainnya ya, untuk menghubungkan atau untuk mengetahuinya. Di sini juga dia memberikan apa namanya referensinya ya di sini. Angka-angka ini adalah dia berupa reference dia merujuk kemana saja gitu. Oke, selanjutnya di sini ada topik ekspor. Topik ekspor ini berkaitan dengan tokoh-tokoh ataupun penulis-penulis yang berpengaruh tentang topik yang tadi kita tanyakan. Jadi siapa aja sih eh, apa namanya penulis yang banyak membahas tentang topik yang kita tanyakan tadi. Ya, ini adalah tokoh-tokohnya. Ya, nanti kita bisa juga em, melihat brief profilnya dia, kemudian kecocokan dokumennya ya, kemudian jumlah citasinya dan sebagainya. Kemudian yang menarik adalah ini emerging dams ya. Jadi dia ya kok tidak ada emergingnya di sini. Oke, coba kita cek yang lainnya ya. Saya tuh ingin memperlihatkan untuk yang emerging dams ini. Oke, kita tutup dulu. Kita lihat bawah dulu ya. Nah, oke. Kok sama? Tidak ada. Coba. Ya, biar sambil jalan dulu. Nah, si emerging dams ini dia mengidentifikasi ya tren-tren penelitian untuk tema yang tadi kita sampaikan gitu ya. Jadi nanti dia ada tema-tema keterkaitan antar topik, misalnya yang sudah banyak dibahas itu apa, yang belum banyak dibahas apa, yang sudah konsisten dibahas itu apa. Nah, itu seperti itu untuk yang emerging dams. Karena ini tidak ada, jadi dia tidak bisa menampilkan gitu kira-kira ya untuk yang emerging dams. Oke,
Itu kira-kira terkait dengan Scopus. Ini saya emerging dams-nya tidak bisa tampak. Coba ya, nanti saya coba cek dulu di tempat yang lain supaya bisa memperlihatkan ininya ya. Bentar. Ini sudah pernah ya, coba. Nah, ini contoh emerging dams-nya. Jadi, dia ada apa namanya tema-tema yang memang topik-topik ini sudah konsisten nih dibahas gitu ya. Kayak contohnya nomor satu, kalau konsisten dams ini sudah banyak dibahas gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan penelitian, jangan lagi lah terkait dengan economy policy uncertainty and stock market volatility ini ya, karena ini sudah banyak gitu. Ini dikasih tahu seperti itu. Kemudian kalau yang konsisten ya sama. Nah, kemudian rising, ini ada rising dams ya. Nah, ini sudah mulai bermunculan gitu ya, sudah mulai bermunculan. Dia bolehlah kalau untuk rising dams-nya. Jadi kita kalau mau mengambil topik ini juga apa namanya lebih baik dibanding dengan yang konsisten. Kalau konsisten udah jenuh gitu ya, udah banyak sekali gitu ya. Nah, yang lebih baik lagi adalah yang novel dam. Jadi yang memang terbaru, belum banyak gitu ya. Dia masih baru topik ini gitu. Jadi kita pilihlah yang novel them. Jadi dia memberikan saran-saran untuk penelitian ya topik-topik pada yang memang belum banyak dibahas gitu ya untuk yang emerging dams ini. Oke, kita balik lagi ke OPEC-nya perpustakaan, ke websitenya perpustakaan. Ya, tadi kita sudah ke apa namanya Salmon database, kemudian juga Scopus ya. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan koleksi yang ini. Nah, ini ada UI Scholarly Journal ya. Saya klik yang UI Scholarly Journal atau websitenya adalah scholarhub.ui.ac.id. Yang ini ya, scholarhub.ui.ac.id. UI Scholar Hub ini dia berisi jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh eh, apa fakultas-fakultas dan program studi ya yang ada di lingkungan UI. Nah, ini misalnya fakultas dari FISIP ya. Ah, ini apa saja? Nah, ini jurnal-jurnalnya, nama-nama jurnalnya. Nah, sebagian besar ya, 90% di sini adalah open access sehingga kita bisa mengunduhnya ya. Jadi kita bisa apa namanya mendownload dari jurnal-jurnal ini gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan rata-rata PDF-nya terbuka ya. Artinya ini bisa kita akses dan ini baru-baru gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kan kita berdasarkan browse dulu ya. Kalau misalnya mau mencari juga di sini bisa ya. Nah, search-nya ada di sini ya, atau ke repositori yang ada di sini. Nah, ini kita bisa mencarinya di sini ya kata kuncinya. Nah, ini ada download. Nah, ini sebagian besar. Tapi kadang ada juga yang tidak ada fasilitas downloadnya. Mungkin sedang di embargo. Nanti kita bisa lihat lagi beberapa waktu kemudian. Nah, jadi ada beberapa jurnal yang juga menerapkan masa embargo. Nah, ini jadi kita bisa mendapatkan full text-nya juga di UI Scholar Hub ini. Oke. Kemudian satu lagi, ini adalah UI Documentation and Archive. Nah, UI Documentation and Archive ini atau nama websitenya adalah ini scholar.ui.ac.id. Kalau tadi Scholar Hub itu adalah jurnal ya yang diterbitkan oleh UI ya dan fakultas serta program studi yang ada di lingkungan UI. Nah, kalau Scholar ini adalah database yang berisi karya-karya dosen UI. Jadi kita mau tahu produktivitas dari dosen. Nah, ini kita bisa lihat karya-karyanya di sini, baik itu buku, kemudian artikel jurnalnya, hasil penelitiannya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, gitu ya. Nah, kalau di sini ini tidak semuanya open access. Jadi ada yang memang open access, ada juga yang memang harus menghubungi dosennya untuk mendapatkannya gitu ya.
Ini saya indikan fakultinya, ya, berdasarkan fakultasnya. Kemudian kalau kita mau lihat nama-nama dosennya, ini kita bisa profil. Ini kita lagi browse ya. Kalau kita mau search juga bisa, misalnya berdasarkan nama dosen, kita search saja di sini, di menu ataupun di kotak pencarian ini, gitu ya. Misalnya, saya asal saja ya, klik misalnya dosen ini. Nah, ini hasilnya dia, kalau kita lihat ke bawah, eh, proyeknya dari tahun 2017 sampai 2021, kemudian view research outputnya, ini adalah hasil penelitiannya, ya. Kalau ini adalah, eh, nah di sini kita lihat kalau misalnya dia kategori open access seperti ini kita bisa langsung dapat full text-nya, ya. Lari ke sini, ke akses to dokumennya, ya. Jadi kita bisa langsung lihat full text dari artikel tersebut, gitu ya, di download PDF-nya. Nah, kemudian kalau misalnya, nah kita back sini ya. Seperti inilah, ini nggak ada kategori apa-apa, bisa nggak ya dibuka? Kita lihat dulu. Nah, coba ya, akses ke sini. Nah, ini gagal aksesnya karena linknya tidak ini ya. Nah, kalau kayak gitu, bisa juga dicari di Google kayak gini ya, kayak tadi aja. Kita coba cari di Google apakah dia ada atau tidak. Nah, ternyata ada kan? Nah, seperti itu. Jadi, rekan-rekan kalau misalnya menemukan yang kok nggak ketemu ya, bisa caranya seperti itu ya. Ini tinggal dilihat, ini ada PDF, berarti kita bisa mendapatkan full text-nya dari sini. Gitu ya. Dari mana ini ya? Gitu. Nah, jadi ada yang memang bertuliskan open access. Oh, ini yakin kalau nggak bertuliskan open access seperti ini pun kita bisa coba mencari dengan tadi. Nah, kalau book review, kalau artikel jurnal seperti itu. Kalau book review ini kadang-kadang, eh, bukan kadang-kadang ya, rata-rata rata-rata kita tidak mendapatkan full text-nya gitu. Nah, terus karena ini dia eh, terbitan kan, nah ini berkaitan dengan copyright ya, dengan hak ciptanya gitu ya. Ini kan dengan penerbit, ada perjanjian dengan penerbit, jadi kita tidak bisa mempublikasikannya secara open di website ini seperti itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan koleksi yang ada di perpustakaan UI. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Silakan, saya silakan kembali ke Mbak Tini. Ya, terima kasih Ibu Leli Wahyuli. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan atau ada yang diulang karena belum jelas, boleh sekali. Boleh di raise hand, open mic atau via chat, silakan sekali. Boleh seputar online database atau tentang perpustakaannya atau mungkin tips and trick lainnya lebih lanjut, boleh. Karena online database ini banyak banget kegunaannya ya Bu Leli, apalagi kalau ngerjain tugas. Bikin-bikin paper ataupun penelitian lainnya. Kalau teman-teman lupa tadi untuk alamat email dan sebagainya, saya infokan lagi itu ada di lib.ui.ac.id bagian bawah ataupun ke Instagram atau sosial media perpustakaan UI lainnya di UI_library. Ya, apakah ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Saya jelas kok, Bu. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Kalau begitu mungkin kita sudahi kali ya Bu Leli ya. Iya, Oh, kalau ada tidak ada pertanyaan pertanyaan. ternyata. Oh, ada. Ada dari Mbak Fahmi Ranti. Jadi untuk bisa akses web perpustakaan harus melakukan aktivasi dulu atau tidak? Kalau untuk akses webnya tidak perlu aktivasi, tapi kalau mau login untuk melihat data dari penggunanya, nah itu harus aktivasi gitu ya Bu Leli ya. Iya, jadi kalau mau
melihat koleksi digital ya Mbak Tiwi ya, koleksi digital, Iya. koleksi elektronik kan di website perpustakaan ini ada koleksi elektronik tuh. Nah, itu harus melakukan aktivasi keanggotaan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau untuk lihat online database itu menggunakan SSO. Jadi memang ada dua nih rekan-rekan, jadi supaya tidak bingung. Nah, kalau yang online database kita ininya dengan masuknya untuk aksesnya menggunakan SSO gitu ya. Tapi kalau untuk website perpustakaan UI yang koleksi digital skripsi, tesis, disertasi itu menggunakan akun keanggotaan gitu ya. Semoga jawab ya Mbak Fahmiran. Silakan Mbak Cynthia. Oh iya Bu, saya mau nanya soal yang tadi fasilitas sih mungkin agak loncat Mm, di fasilitas kubikel mungkin yang untuk mm. Ya. tiga gitu. Itu apakah boleh meninggalkan barang ya? Maksudnya kayak misalnya keyboard gitu kan kan maunya bolak-balik dan apa berat gitu mau ninggalin beberapa barang yang emang biasanya dibuat nulis gitu. Tapi nggak terlalu berharga juga maksudnya nggak mahal-mahal gitu. Tapi Iya. maksudnya kayak ya berat Mm. gitu kalau dibawa apa bolak-balik gitu Bu itu bisa nggak ya gitu. Bisa banget Mbak Cynthia karena nanti sistemnya itu seperti sewa kamar ya, sewa Nah ruangan gitu ya. gitu. Jadi akan diberikan kunci tersendiri untuk tiap masing-masing kubikel gitu. Oke Jadi baik. misalkan, jadi misalkan Mbak Cynthia diberikan kubikel nomor 3. Nah, nomor 3 itu kuncinya dipegang Mbak Cynthia gitu Oh ya. selama jangka waktu tertentu. Nanti Oh, kalau sudah selesai pemakaiannya, kuncinya dikembalikan lagi ke petugas kami itu gitu. bayar Jadi lagi bagaimana Bu? enggak, ini free Oh untuk enggak ya. ya, Nyewanya apa loker tidak. sendiri. Ini memang fasilitas dari perpustakaan Oh iya. Baik. untuk mahasiswa S3. Oke baik gitu kasih punya. Sama-sama. Ya, silakan Mbak Vivi. Mau nanya, kalau untuk akses download eh, mahasiswa gitu ada limitnya nggak ya, Mbak, untuk per bulannya gitu? Download yang di mana nih Mbak Vivi? Dari library gitu, yang lib.ui.ac.id itu. Oh, e-booknya ya. Iya, e-book, jurnal segala macam ada Hmm. kuota, ada atau limit nggak sih, Mbak? Nggak ada. Tidak Oh, ada, Pak. Tidak ada limitnya. Namun memang downloadnya apa namanya tidak sistemik ya. Jadi downloadnya ya secara natural aja. Kalau downloadnya sistemik atau menggunakan mesin, nah itu baru yang nggak boleh gitu. Tapi untuk download berapapun itu nggak masalah. Asal ya itu manusia yang mendownload bukan mesin. iya, Eh, emang manusia yang sih. memang dilanggan oleh perpustakaan UI yaitu jadi unlimited downloadnya. Nggak ada. Misalnya hari ini hanya bisa 10 gitu, besok baru 10 lagi gitu. Enggak, bisa. Oh, oke. Tadi yang di Ya. limit itu yang EA yang dari jurnal itu yang dilanggan sama perpustakaan UI itu ya. Iya, karena masih trial ya Bu ya. Oh, yang tadi yang itu sih AI-nya itu ya, iya. yang AI-nya itu Mm-mm. itu sih lagi trial, yang Hmm. dibatasin. Itu saya udah nggak bisa juga. Itu jadi dia Iya, chat PDF gitu. Jadi misalnya apa namanya mau diskusi lah tentang si art ini. Nah, itu memang dibatasi untuk hanya untuk yang itu doang. Dianya lagi trial gitu. Jadi memang belum dilanggar sih. Jadi nggak ini. iya. Oke, oke. Hanya Dan untuk masih UKM. proses pengembangan ya Bu Leli ya. Ya. Jadi Jadi memang dari pihak online database-nya ya Mbak yang masih membatasi gitu. Jadi bukan karena nggak boleh nih dari kita gitu. Hmm. Oke, oke, makasih. Sama-sama. Eh, teman-teman sekalian, Mas Sarifudin sudah menginfokan untuk link lampiran materi. Materi yang disampaikan oleh Bu Laili dan saya bisa diunduh di s.id garis miring materi underscore sisi maba 2025. Nanti bisa diperhatikan tuh huruf kapitalnya ya. Lalu boleh kami minta tolong untuk isi link presensi di s.id garis miring presensi strip Sisi Maba 2025 Strip Visip UI. Ya, silakan. Nah, untuk para penanya, tadi ada Mbak Cynthia, Mbak Vivi, dan Mbak Fahmi Ranti. Nanti ada souvenir menarik kenang-kenangan dari kami bisa diambil di perpustakaan UI dengan Bu Virus hari Senin sampai Rabu.
Nanti Mas Syarifuddin sudah mengirimkan detailnya, bisa di WA dulu Bu Fairusnya di 0818 0671 2240 ya, Senin sampai Rabu di jam kerja jam 9 sampai jam 3. Jadi maksimal 3 hari kerja setelah acara ini berlangsung. Jadi hitungannya dari hari Senin ya, bukan dari hari ini. Ya, selamat kepada Mbak Famiranti, Mbak Cynthia, dan Mbak Vivi. Nanti silakan diambil souvenirnya. Kalau begitu, kita boleh buka kamera dulu, teman-teman. Kita foto bersama. Yang bisa open cam, silakan. Yang tidak, tidak apa-apa. Ya, Mas Arifuddin boleh membantu untuk Iya, pengambilan gambarnya. baik. Bapak Ibu, silakan buka kameranya. Yang saya hitung, 1, 2, 3. Baik. Jadi Suaranya Pak, kecil banget, Mas. iya, salam literasi. Enggak kedengeran ya. Oke, salam literasi. L ya. Oke, sudah, Mas? Sudah. Oke, Ya, terima terima kasih Mas kasih. Arifudin. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mengikuti sisi maba hari ini. Kalau masih mau lanjut, boleh bisa pelatihan IL lebih lanjut yang sudah ada di tadi ya. Nanti bisa diunduh materinya, ada linknya di situ. Nanti silahkan langsung daftarkan. Minimal 10 orang ya Bu Leli ya. Ya, Iya, untuk buka kelas minimal 10 orang ya. mm, Ajak teman-temannya untuk iya, bergabung. Kemudian kalau sudah ada 10 apa namanya mahasiswa, nah baru kita mengajukan ini apa usulan kelas. pelatihan. Ya, Ya. kelas. Oke, ya silakan nanti teman-teman dimanfaatkan layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI agar nanti proses belajar mengajarnya menjadi lebih mudah dan semoga kami bisa membantu teman-teman ya. Silakan lebih lanjut saya sih menyarankan ikut kelas IL biar mencarinya lebih jago nih untuk sumber-sumber referensi lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan menghubungi kami jika teman-teman membutuhkan sesuatu dari perpustakaan, baik itu koleksi, usulan buku, dan sebagainya. Kami dengan senang hati melayani teman-teman Civitas semua. Semoga perkuliahannya lancar, menyenangkan, dan dimudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima Terima kasih. kasih.